Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini merespon putusan MK perihal izin kampanye politik di lembaga pendidikan. Titi beranggapan kampanye di ranah pendidikan mengkhawatirkan dan bisa mengakibatkan politisasi. Menurutnya KPU juga harus menyusun metode kampanye sesuai koridor. Menurut saya, kalau permintaan izin itu diberikan, izin diberikan atas permintaan masing-masing peserta pemilu, itu gawat sekali. Itu bisa jadi pasar bebas. Karena mengapa? Peserta pemilu kita amat banyak. Ada 18 partai politik nasional, 6 partai politik lokal di Aceh, total ada 24. Lalu kalau calon anggota DPD itu jumlahnya puluhan, setiap provinsi berbeda. Calon presiden nanti ada sendiri. Itu kalau berdasarkan izin peserta pemilu, nanti masing-masing peserta pemilu bisa berinisiatif meminta izin dan bisa terjadi politisasi. Kalau tempat pendidikan terafiliasi dengan aktor politik tertentu atau partai politik tertentu, bisa saja untuk yang A dikasih, untuk yang B tidak dikasih. Nah, sehingga kalau saya mengusulkan izin itu diberikan hanya atas permintaan dari KPU, bukan dari peserta pemilu, agar kompetisinya tidak menjadi pasar bebas. Yang kedua, karena permintaan izin dari KPU, maka harus ada penyesuaian metode kampanye. Metode kampanye itu ada 9. Nah, kalau pemasangan atribut kan tidak boleh ya, maka penyebaran bahan kampanye, alat peraga, iklan itu pasti sudah tidak boleh. Nah, selain aktivitas yang tadi, itu juga ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat, dan juga kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau soal debat, debat itu diatur di dalam undang-undang pemilu, hanya boleh debat antar pasangan calon pilpres. Dan itu pun debatnya formalistik sekali, tidak menarik ya Mas Dedi ya. Jadi debatnya itu tidak dialogis, tidak dua arah begitu. Bahkan di 2019 ada bocoran kisi-kisi soal begitu. Sebenarnya yang membuat tidak puas publik itu yang seperti itu. Dan diskursus soal kampanye di tempat pendidikan itu mayoritas menyeluruh menyangkut soal debat. Dan tantangan agar debat itu dilakukan di kampus agar lebih berbobot, agar lebih dialektis gitu ya. Nah, dengan mengingat sejarah soal dialektika kampanye di kampus, apalagi misalnya Profesor Saldi Isra ketika dia kuliah umum di suatu tempat dan sempat dirilis di YouTube MK itu di akhir 2021 mengatakan kampus jangan fobia kampanye di kampus, istilahnya begitu, adu gagasan dan lain sebagainya. Jadi saya runut-runut historicalnya, sebenarnya keinginan kampanye di tempat pendidikan itu mengarah pada perdebatan yang substantif, adu gagasan, adu program, menjawab dialektika permasalahan secara lebih konkret dan kontemporer, melibatkan insan akademis kampus begitu. Nah, dengan demikian menurut saya KPU perlu mengatur rumpun kampanye baru dan itu berupa hanya aktivitas debat begitu ya di tempat pendidikan itu. Dan debatnya bukan debat ala pengaturan undang-undang untuk debat paslon, tetapi debat yang memang didesain dalam bentuk baru oleh KPU melibatkan insan akademik kampus begitu. Kita bicara kampanye di tempat pendidikan merespon putusan MK 65 tahun 2023 ini, KPU harus mengatur operasionalisasi tindak lanjutnya dengan melibatkan aktor-aktor di bidang pendidikan, mulai dari Kementerian Pendidikan, lalu kementerian yang mengelola aset-aset negara begitu ya, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, serikat konfederasi guru, mahasiswa, murid dan lain sebagainya, termasuk asosiasi perguruan tinggi. Lalu yang berikut, izin diberikan bukan satu persatu atas permintaan peserta, tetapi atas permintaan KPU. Yang kedua, metodenya debat yang dimodifikasi progresif begitu, yang memungkinkan dialektika substantif, tidak melibatkan pengerahan massa, tidak ada pengerahan massa, tetapi ada keterlibatan insan akademik kampus, lalu kemudian disebarkan melalui apakah televisi, media streaming dan seterusnya. TV Muhammadiyah udah pasti ya kalau di kampus Muhammadiyah misalnya. Dan yang terakhir, tidak dilakukan di sekolah.